ke jenjang naik level nih, ya. Tadi atau kemarin yang telah lalu sendirian. Berikutnya kalian itu berdua, menjalin silaturahmi, menjalin rumah tangga, dan jadikanlah rumah tangga itu rumah tangga yang rukun, yang utuh, yang bijaksana, ya, baik si istri maupun si suami. Karena di dalam rumah tangga itu harus saling menjaga, mau menjaga kehormatan, mau menjaga kehormatan diri sendiri, menjaga kehormatan suami atau istri, menjaga kehormatan sebuah keluarga. Perlu dibedakan itu, ya. Harus saling dihormati. Begitu juga kewajiban kita kalau sudah ijab kabul, dia itu bertambah. Bukan lagi kewajiban untuk diri sendiri. Kalau si suami, kewajibanmu untuk istri: 1. Menafkahi, 2. Menjaga, 3. Membimbing, yang keempat menghormati. Menafkahi ada 2 nafkahnya, baik dia pakaian, makanan, rumahnya, kebutuhannya. Ada juga nafkah lahir batinnya, ya. Itu juga kewajibanmu suami, ya kan? Iya. Nah, kewajiban istri juga begitu. Ada juga kewajiban istri. Harus kamu jaga martabat suamimu, harus kamu jaga martabat rumah tanggamu, ya kan? Kalau masih belum memiliki anak, harus dia bertanggung jawab kepada suami. Yang paling inti, kalau istri itu patuh kepada suami, ya kan? Itu harus, itu tuntutan. Patuh kepada suami, ya kan? Harus itu, wajib. Kewajiban seorang istri patuh kepada suami. Nah, itu juga ada catatan. Kalau suaminya masih mengikuti peraturan. Kalau suaminya ini masih beragama Islam semua, Islam kan? Kalau suaminya beragama Islam, masih beragama Islam, harus kita patuhi dia, harus diikuti bimbingan suami. Suami pun harus beragama, ya. Maksudnya beragama, paham? Harus membimbing istri, mengajak istri dalam agama. Kenapa? Karena selain kita di dunia, juga nanti di akhirat ada pertanggungjawaban kita. Suami harus mengajari istri, istri bisa menuntut. Saya tidak diajari masalah agama, itu bisa menuntut istri, ya. Harus, suami harus memberi ilmu, bimbingan, nasihat, diikutkan agama. Contoh cara membimbing yang sederhana kepada istri bagaimana? Ayo kita kerjakan sholat 5 waktu. Kerjakan bersama-sama. Tidak perlu kita mengucapkan. Kalau sholat itu kan, istri akan mengikuti itu. Kerjakan aja. Kerjakan sama kita. Tepat waktu di 5 waktu. Sholat 5 waktu. Dengan sendirinya istri akan mengikut. Nah, lain lagi kalau istri tidak mau ikut, bisa kita pakai kayu, bisa kita ingatkan pakai dengan bicara baik-baik. Ayo kita sholat, ayo kita berbuat baik, saling mengajak, memperbaiki diri. Kalau istrinya nggak bisa juga dibilangi, barulah kita agak naikkan gaya kita. Bukan berarti dengan cara kekerasan.
keras, bukan dengan kekerasan. Ingatkan istri. Nah, itu kalau masih berdua. Lain lagi nanti kalau sudah mempunyai anak, ya kan? Kalau sudah mempunyai anak, ada tanggung jawab kalian berdua terhadap anak kalian. Bagaimana supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita membimbing mereka. Itu udah tanggung jawab berdua ya. Suami membimbing anak, istri juga membimbing anak. Itu tanggung jawab berdua, ya kan? Itu tanggung jawab bersama, saling memiliki, saling menghormati. Baik, tidak perlu panjang ya. Nah, itu dia tanggung jawab suami istri ada diterapkan di dalam Al-Quran. Makanya seperti yang saya bilang tadi, pelajarilah Al-Quran, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Meskipun satu ayat, coba kaji, lihat artinya dalam satu ayat itu. Jadi kaji, karena di setiap Al-Quran itu banyak ilmunya, ya. Mau ilmu tentang apa kamu? Tentang berumah tangga, kerukunan rumah tangga, tentang keluarga sakinah ada di Al-Quran. Makanya jangan terlalu berlalai. Kita itu harus sering belajar. Jangan menganggap diri kita sudah dewasa tidak belajar. Tidak seperti itu konsepnya. Meskipun kita sudah dewasa, kita sudah berumah tangga, kita sudah tua, sudah jadi ayah, kita tetap belajar. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada anak kita nanti, untuk nasihat anak berikutnya, ya kan? Memberi nasihat kepada anak, ya kan? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 katanya istri itu memiliki hak. Katanya di situ kan yang seimbang. Hak istri itu harus memiliki hak seimbang, ya kan? Di situ dengan kewajibannya, hak istri seimbang dengan kewajibannya. Namun meskipun istri ada hak, ada kewajibannya, tetap laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan. Maksudnya suami lebih tinggi dari perempuan. Maka dari itu istri harus menghormati, harus patuh suami. Nah, jadi suami juga harus menjadi panutan, harus menjadi contoh yang baik buat istrinya, buat anaknya. Kenapa? Kayak mana pula istri mau mengikuti, mau jadi panutan kalau suaminya pemabuk, jahat, suka minum, suka berjudi, itu nggak bisa jadi panutan, ya kan? Makanya koreksi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Bagaimana? Sudah baikkah kita? Sudah baikkah saya? Bagaimana keluarga kita ini? Bagaimana keluarga saya ini? Gitu kan? Mengkoreksi diri untuk menjadi yang lebih baik, menjadi lebih baik di mata manusia, di mata orang tua, atau di masyarakat, tapi tetap harus menjadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Iya. Suntuk enggak? Bosan ya? Bosan ya? Iya, enggak ya? Sedikit ya. Nah, tentang kewajiban suami juga ada juga di dalam ayat Al-Quran ya. Di dalam surah At-Talaq ayat 7. Kewajiban suami untuk menafkahi istri dan keluarga. Jangan main-main ya. Kalau sudah menikah harus tanggung jawab nih anak orang. Kemarin dia dikasih makan mamanya, dikasih baju mamanya, beli baju mereka dari mamanya, dikasih makan, mereka dikasih nasi sama mamanya. Kalian pun harus bertanggung jawab. Kasih pakaiannya, kasih makannya, kasih tempat tinggalnya. Meskipun caranya tidak sebaik keluarganya, namun jangan memberi
memberi makan, memberi nafkah, kasih rumah dengan cara yang halal, jangan yang cara yang tidak disukai Allah, ya kan? Ya, kira-kira dipahami? Oke, baik. Kalau kayak gitu, segini aja dari saya ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, berbahagia selalu, ya kan? Mendapat keluarga, anak cucu yang soleh dan soleha, menjadi keluarga panutan, ya kan? Habis itu semoga menjadi keluarga yang paling bahagia, ya kan? Selamat menempuh hidup baru. Satu lagi saya kasih tahu, kunci kebahagiaan itu adalah saling menghargai, saling menghormati. Itu ya, kunci kebahagiaannya saling menghargai, saling menghormati. Baik ya, terima kasih ya. Jenuh dengan saya? Enggak, alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.